Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, beliau Buya Abdul Hashim, yang alhamdulillah untuk kesekian kalinya bisa hadir dan memberkahi khususnya Majelis Taklim Syifa'ul Qulub dan juga masjid-masjid dan majelis-majelis yang ada di Batam dan insyaallah besok di Tanjung Pinang. Para alim, para ulama hadir di tengah kita, kita semua, ajengan Haji Asif Rasani, ya, juga para habaib, Abu Bashir, Abu Abdullah, dan para ulama serta habaib lainnya yang tidak bisa kami sebut satu namanya, yang kami hormati, kami muliakan, tidak ketinggalan pula Sohibul Bait, Sohibul Majlis, beliau Bapak Haji Majelis Kantor sekeluarga, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Bil iktifa kami mewakili Sohibul Bait, ya, mohon sekali lagi nasihatnya, motivasinya agar kami yang masih malas, hati kami yang masih kotor, yang bukan hanya redup tapi berlaku kita ini terus bersinar dengan istiqomah hadir di majelis zikir, majelis ilmu yang alhamdulillah sampai sekarang majelis taklim sudah memasuki umur yang ke-9 ya kira-kira, yang ke-9 memasuki ke-10. Ini mohon campukannya lagi biar tetap semangat, tetap istiqomah untuk menerangi hati yang sadar sebenarnya kita semua ini hati kita sekali lagi bukan hanya redup gelap gulita, bahkan mungkin waliyadzubillah tergolong mati. Ini mohon nasihat keras pun tidak apa-apa, jangan nasihat lembut. Ya ini orang tahunya beliau orang Solo, ternyata orang Minang. Dialeknya halus santun. Pertama kami mengenal beliau mengikuti di YouTube-nya, ini orang Solo kayaknya. Ternyata orang Minang tapi lama belajarnya sama orang Jawa. Alhamdulillah. Jadi kalau sanad keilmuan saya sama beliau ya nyambung, sama-sama telah Hadratus Syekh Syekhuna Khalid. Kalau dari guru beliau ke Mustafa Yaakob, ya, Mustafa Yaakob ke Idris Kamali, ke Idris Kamali Hadratus Syekh. Kalau saya dari Rektonya ke Karib ke Hadratus Syekh Syekhuna Khalid. Mohon sekali lagi nasihat kerasnya saja, jangan halus. Orang-orang luar Jawa khususnya ini kalau dinasihati halus itu malah kasih. Karena itu mohon mauidahnya, mohon tausiahnya kepada semua. Disuruh ngomong-ngomong lagi. Pijan Habib, dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, hamdul hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana ya fattah futuhal 'arifin wa akhrijna ya Allah ya Allah ya Allah min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Bihaqqi sayyidil mursalin. Para kiai, para habaib yang saya cintai, saya hormati, Sohibul Bait, semoga Allah tetapkan dalam kasih sayangnya. Saya orang
menghina menurut saya. Bentuknya aja ini ngomong halus. Hati saya ini keras nih Kiai. Tanya istri saya. Hati saya ini keras sebenarnya. Bentuknya aja kayak orang-orang tarekat. Saya ini hukum manusia. Gak pernah sebenarnya betul-betul jadi hamba Allah yang betul-betul Robbani seperti nama ajaran Asad Robbani. Tapi Al-Fakir pun sedang belajar, sedang berlatih. Karena kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kunu rabbaniyin, jadilah rabbaniyin, artinya belajar yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar. Mengamalkan yang ringan-ringan dulu sebelum yang berat. Makanya kami kalau ngaji hikam itu kan kalau syarah ada syarah level umum, ada yang menengah, ada yang advance. Kita mulai dari yang umum-umum dulu. Sehingga ada orang yang suka ngaji marifat marah-marah ke saya, ngapain kamu ngaji hikam, syarahnya nggak beres. Iya, saya jawab sederhana aja. Kalimun nas ala qadri uqulihim qala Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali berkata, kalau berbicara dengan orang, berbicaralah sesuai dengan akalnya. Kalau majelis umum tidak mungkin saya bicara bab-bab yang aneh-aneh. Saya kalau ngaji-ngaji yang agak horor, Kiai, Habib biasanya udah off kamera. Saya nggak izin sama sekali. Karena kita memulainya dengan syahadat dulu, kita mulai sholawat. Kami taibun dulu seperti di dalam rotib kan, taibun ilallah. Baru sehina-hina diri baru kita berani buka. Satu ayat aja kami urai. Itu dari jam 9 sampai subuh nggak selesai. Satu ayat, satu baris. Begitu Allah mengurai setiap kalimat. Dan setiap Allah buka kami merasa hina. Setiap Allah buka kami merasa tiada. Jadi benarlah perkataan para sadah dulu itu ya. Setiap orang berat ilmunya merasa hina dirinya. Bukan sebaliknya malah. Semoga Allah menjaga kami selalu dan kita semua. Doakan semoga saya istiqomah juga di jalan Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan jadi muqaddimah hizib bahar. Wa idh tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Wa idh tuliya, dan ingatlah ketika tuliya itu fi'il madhi. Dia fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya dan yufidus subut. Ya. Kalau bahasa beliau apa fa'ilnya mabni majhul. Tapi kalau dalam kajian nahwu isyari tidak ada yang majhul, semuanya ma'ruf. Wa idh tuliya, dan ingatlah ketika ditempa diuji, dan itu subut selalu. Al-mu'minun, orang-orang yang sudah dinisbat kepadanya tasdik keimanan. Jadi siapa saja kita yang sudah mengatakan aku percaya kepada Allah, bersiap dari detik itu ditempa oleh Allah. Kalau bahasa negatifnya ujian, bala, ibtila. Kalau bahasa positifnya tempaan. Pisau terbaik, pedang terbaik, keris terbaik, yang ditempa lama atau yang sebentar? Yang dibakar sepanas-panasnya atau dibakar dikit? Yang dia terlihat indah di awal atau di awal-awal bonyok dulu? Mesti bonyok dulu ya. Nah itulah ubtulia. Lalu ada kalimat wazulzilu zilzalan syadid. Dan mereka yang menisbatkan iman pada dirinya mesti digoncang dengan zilzal. Zilzal itu bahasa Arabnya apa ya? Gempa, goncangan. Kalau Allah ingin memilih kekasihnya, maka dibuat analog. Kalau ada orang lagi nambang emas secara manual,
Dia ambil pasir, lalu apa yang dilakukan? Diayak. Semakin lama itu logam mulianya semakin nyatu, tapi pasti ada yang tersisih, jatuh, berjatuhan. Itu pasir tadi yang jatuh. Kemudian logam-logam mulia yang menyatu tidak akan terpisahkan kecuali dengan goncangan. Jadi mohon maaf Kiai, para Habib, kalau majelis kita kena goncang, katakan Allahu Akbar. Allah sedang melakukan apa? Allah sedang memilih siapa kekasih. Mana logam mulia, mana yang bukan mulia akan gugur. Gugur ini ada aja sebabnya. Tersinggung, kurang dapat perhatian, sudah nggak mulai sejalan. Apapun itu hanya alasan. Kata Nabi SAW, hadis Abu Daud, Yadullah ma'al jamaah. Keberkahan tangan Allah hanya pada al-jamaah. Bahkan kalau di hadis yang sangat keras itu, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluhum fil nar illa al-jamaah. Akan terpecah umatku jadi 73. Kalau ahlul kitab kan cuma 71, 72. Lebih parah perpecahan umat Islam. Semuanya pasti mampir ke neraka dulu kecuali satu, al-jamaah. Maka di ribat itu ini nggak berarti ribat sempurna, tapi ini yang sudah kami lakukan ya. Oh, ada bocil. Aduh, masya Allah. Oke ya, anakku itu. Kalau kita kenal sama yang bikin, kita nggak marah kan? Nah, inilah jalan keluar ayat ini. Kalau orang mengenal siapa yang menguji, siapa yang mengayak, dia nggak akan marah, dia nggak akan ngeluh, malah kita senyum, bocil gitu. Kalau dia dicubit sama kekasih, nonjok aja, apa cium? Gak pernah punya kekasih. Waduh, langsung jadi bini ya. Jadi ketika orang merasa sok penting, maka dia akan merasa dipuji. Emang siapa sih tuh merasa diuji? Ya. Kita ini nggak pantas diuji. Pantas nggak diuji? Emang bener tuh tasdiknya? Ya. Kita ini paling-paling ditempa-tempa oleh Allah. Supaya kolbunya tajam, mesti ada tempaan di kolbu. Supaya ruhnya bening, logam mulianya betul-betul utuh, goncangan itu akan ada terus. Supaya ruhnya terkumpul, musyahadah tawajuhnya, menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh Maulana Imam Al-Arif Billah Muqalla Sakandari, bahwa bala, bencana, tempaan, ujian itu Aidul Muridin. Itu adalah hari raya para murid. Kita ini kan semua murid-murid guru-guru kita, benar ya? Ya, mungkin masing-masing punya mursyid, punya guru. Katakan aku murid fulan. Kalau benar berguru dan mengatakan aku murid Syekh fulan, Kiai fulan, maka bertakbirlah jika ada ujian. Berhari rayalah, bergembiralah jika ada tempaan. Karena itu cara Allah membersihkan kita. Ini perspektif Imam Syazili dalam Hizib Bahar. Dan itu dijadikan pembukaan dalam Hizib, supaya seorang murid jika dia masuk ke jalan at-tariq ilallah, baik tariq syariat, tariq tariqah ataupun hakikat ma'rifat, itu sama aja. Di situ ada ibtila.
Dulu ngaji nahu nggak bisa baca disuruh berdiri. Ya. Dulu kita baca Quran nggak lancar. Habib pernah dipukul Habib kemorotan. Ya, itu guru benci sama kita pas sayang sama kita. Bukan sayang. Tapi ibu kalau anaknya sekarang dipukul sama guru laporin kan ke polisi. Di Bogor berapa guru itu dilaporin ke polisi. Sayang. Ya. Jadi di pesantren anak saya lagi rame. Apa yang rame? SPP naik, tapi kamarnya dari 6 jadi 10 orang. Kasurnya nggak kasur baru. Istri diajak demo. Saya bilang, kayak nggak pernah nyantri aja. Kita itu tambah nestapa, tambah ngenes di pesantren, tambah jadi. Coba lihat perut. 7 tahun dalail. Makanya sekarang udah ketemu nasi nggak mau ninggalin nasi. Nikmat nasi. Bismillah. Dulu kan kurus ya, kurus benar. Sekarang kan sukses bener ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang Allah jadikan himmahnya tafaqquh fiddin, kafahullah hamma. Allah cukupkan angan-angan dia, kebutuhan dia. Coba lebih sering kiai umroh dari orang kantoran. Ya kan? Yang kaya siapa ini ya? Oleh karena itu hadirin hadirat semua, mulailah mengupgrade rohani dari memandang ujian itu sebagai bencana, kesedihan, keniscayaan menjadi hari raya kebahagiaan. Jadi kita itu justru khawatir kalau nggak ada ujian. Kalau ujian kiai bukan kemiskinan, dicaci maki orang, disesatkan orang, itu ujiannya. Kalau miskin udah biasa miskin waktu pesantren, walaupun di rumahnya berkecukupan, tapi di pesantren kan dibikin hidupnya sederhana. Jadi kalau orang-orang kayak beliau ini udah tahan banting dari kemiskinan, walaupun nggak mau miskin lagi. Cuma nggak bakal cabut imannya. Tapi ujiannya orang kalau sudah punya majelis, punya murid, apa ujiannya? Takut muridnya hilang. Kalau bikin majelis, mohon maaf kasih farpuluh, takut anggotanya bubar. Kenapa? Karena dituduh sesat lah, dituduh ajaran yang nggak benar. Disinilah aktivis majelis, aktivis dakwah menjual manhaj dia dan mengganti dengan apa yang sedang viral, apa yang lagi ramai. Karena nggak bermanhaj, nggak bersanad kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling viral tapi paling banyak dicaci. Masih ingat Nabi ke Taif? Bayangkan langit dan bumi menyambut beliau, orang Taif enggak. Belagu bener orang Taif kan. Tapi Nabi baper enggak? Dilempar pakai kotoran, dilempar pakai batu, berdarah-darah, bau. Itu Jibril turun dengan sayapnya yang luar biasa, kanannya 360, kirinya 360. Jika dia buka dua-duanya, ketutup masyriq dan maghrib, timur barat ketutup. Apa kata Jibril? Jibril emosi. Malaikat aja emosi. Sayyidul malaikah emosi melihat sahib dia lagi dihina oleh penduduk bumi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan Taif dengan satu kipasan sayapnya? Kata beliau apa? Jangan. Mereka nggak ngerti siapa aku. Sederhana kan logika Nabi? Nabi nggak ngomong kayak kita. Aku nih udah capek-capek ngurus majelis nggak dihargai. Nah, orang begini lewat sudah pergi aja, nggak usah di majelis. Emang majelis butuh kalian? Orang yang di majelis itu orang yang dipilih Allah. Bukan kita yang pilih majelis, kita itu dipilih oleh si majelis. Karena majelis itu bukan majelisnya Lukman, Habib Asep, bukan. Asep bukan. Majelis itu al-jalis ma'allah. Kata Nabi dalam hadis qudsi an Rabbihi,
Ana jalisun man bakarani. Aku adalah teman majelis orang yang menyebut-nyebut namaku. Di alam semesta ini yang nyebut-nyebut nama Allah namanya majelis. Majelis taklim, majelis zikir. Maka disebut di sini syifaul qulub apa? Zikrullah kan? Zikrullah itu nama siapa? Nama Sayyidina Muhammad SAW. Jadi dalam ilmu ma'rifat Nur Muhammad, ala bizikrillah itu terjemahannya beda dengan ahli fikih. Ala bizikrillah bagi ahli fikih nyebut nama Allah dengan angka tertentu 33, 100. Kebetulan dengan menyebut nama Allah dengan angka-angka tertentu hati jadi tenang. Tapi bagi orang yang baca dalail itu asmaul nabi ada di situ. Maka kalau disebut ala bizikrillah, ketahuilah dengan menyebut ruhnya zikrullah siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau orang mau mengaktifkan Nur Muhammad dalam dirinya, dia mesti ingat kepada Allah SWT. Ini yang Nabi sebut perumpamaan orang yang hidup dan bangkai mati. Mathalul ladzi yadhkur rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit, hadis Bukhari. Orang mati, orang hidup bedanya cuma satu, nur zikrullah. Karena itulah nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka beruntunglah kalau ada majelis sholawat. Saya senang ke Batam itu karena banyak. Kalau kita dulu kesini nggak ada orang maulid-maulidan tuh bid'ah. Sekarang alhamdulillah ada 47 hari gitu ya. Kita senang alhamdulillah. Tapi nggak ada namanya majelis, nggak ada namanya perjuangan, nggak ada namanya dakwah, kecuali ada rintangan-rintangannya. Nah, kadang bergesek sama pengurus, kadang bergesek sama khidmat, kadang berselisih paham dengan guru. Itu cuma cara Allah ibtila dan zilzal. Apakah jamaahnya rusak atau justru mempererat jamaahnya? Nah, ini yang saya sebutkan tadi di Ribat Kiai Habib. Kalau kami di Ribat, orang-orang yang kami izinkan mengajar ngomong gini, waktu pengijazahan, kamu buat surau zawiyah sendiri boleh, tapi kamu besar hanya di lingkungan yang kecil. Tapi kalau ingin berjamaah, kita kecil, tapi jamaah pergerakan kita besar, yaitu al-jamaah yang Nabi sebut itu. Nama kita nggak muncul, yang muncul al-jamaahnya. Nah, itulah mematikan diri sebelum mati. Ketika rela nama nggak disebut orang. Kan kalau udah nggak disebut berarti udah mati kan. Orang udah meninggal 7 hari udah nggak sebut loh. Siapa yang menerima dirinya nggak disebut berjasa, itulah torikoh sebenarnya. Jadi torikoh itu nggak mesti zikir, itu mah metode zikir. Itu hanya salah satu metode zikir torikoh. Kalau torikoh level yang menengah itu mematikan diri sebelum ciri-ciri orang mati lah yuzkar. Makanya di Quran disebut kaifa takfuruna billah, ya. Bagaimana kamu kufur kepada Allah? Dulu kamu amwatan, lalu Allah hidupkan, lalu Allah matikan lagi. Apa yang disebut mati? Tidak disebut. Maka di surah Al-Insan disebut ghair mazkur. Ya. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, ya. Ghair mazkur kalau dalam tafsirnya. Jadi tidak disebut itulah kematian. Tidak viral, nggak nonjol, nggak muncul, nggak ditatap, nggak dihargai. Diterima nggak kalau nggak dihargai orang? Terima nggak? Saya yakin orang begitu itu ruhnya adalah logam mulia. Itu orang yang berhasil ya itu yang disebut oleh guru kami, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang dia nggak susah ketika orang melihat dirinya susah. Yang nggak terganggu dengan gangguan orang lain, yang hidup itu nggak ngikutin kata orang tapi kata hati, ya. Nah, semoga majelis Syifaul Qulub betul-betul menjadi syifa bagi yang khidmat, bagi yang mendirikan, bagi
bagi muallimnya, bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang menyokong perjuangannya. Ala hazinni wa likulli salih. Al-Fatihah. Suratul Amin. Kali itu mohon maaf agak kenceng juga dikit karena requestnya kencengnya, tapi kencengnya saya gitu doang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.